Selamat ketemu kembali dalam acara ngopi kita. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami datang kepadamu memohon penerangan tentang kebenaran firman-Mu, karena hari ini kami hendak belajar ngopeni iman kami, ngopeni iman kami terhadap Engkau ya Tuhan. Maka tolonglah kami, buka akal pikiran kami. Hamba-Mu yang penuh keterbatasan, Tuhan juga akan mengurapi dari tempat tinggi. Semuanya kami taruhkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, urapi lidah bibir hamba-Mu supaya bisa menyampaikan dengan baik dan benar. Terima kasih Bapa. Di dalam Kristus Yesus kami mohon berkat Allah, supaya setiap kami yang mendengarkannya terberkati oleh karenanya. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ngopi kita pagi saat ini saya ambilkan dari 1 Yohanes pasal yang ketiga, ayat 11 sampai dengan yang ke-18 yang demikian bunyinya. Kasih terhadap saudara sebagai tanda hidup baru. Sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saudara yang dikasih Tuhan, saya membuat tema yaitu kasih sejati atau cinta sejati. Ya, cinta sejati itu apa gitu ya? Karena dalam teks ini bahasa aslinya yang disebutkan itu cinta sejati ya, kasih agape. Kasih agape itu kasih Allah terhadap manusia. Nah, kasih yang dituliskan di dalam teks ini itu menggunakan kata agape. Nah, jadi kasih sejati. Kasih sejati itu apa? Seringkali kita mendengar, "Oh, aku mengasihi kamu," gitu ya. "Aku mencintai kamu, aku mengasihi kamu." Tetapi ketika ada hal-hal yang tidak pas, maka kasih itu menjadi hambar, menjadi hilang, bahkan bisa juga menjadi sebuah kebencian karena ketidaksepahaman dan lain sebagainya. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa sih kasih sejati itu? Ya. Kasih sejati di ayat 12 katakan, bukan seperti Kain yang berasal, saya awali dari ayat 11, sebab inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Kata inilah berita yang telah kamu dengar dari mulanya. Dari mana dari mulanya? Sema Israel itu selalu mengatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Nah, jadi berita yang telah kita dengar, berita yang telah didengar oleh orang percaya dari awal, yaitu melalui Sema Israel itu, bahwa memang kasih, ya, kasih sejati, kasih untuk Allah, mengasihi Allah dengan cara mengasihi sesama. Nah, itu kasih sejati. Ya, jadi kasih sejati itu kasih yang tidak berbuat jahat, ayat yang ke-12. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Anak saudara yang dikasih Tuhan, kasih itu tidak berbuat jahat, ya. Ketika kita mengatakan bahwa saya mengasihi gereja saya mengasihi pasangan saya mengasihi anak-anak saya, maka tidak ada unsur kejahatan di sana. Ya, tidak ada pikiran jahat untuk mencelakakan, tidak ada pikiran jahat untuk membuat dia tidak berkembang,
Tidak ada pikiran jahat ya untuk menghalangi sebuah kegiatan. Kasih sejati itu tidak berbuat jahat. Ketika mungkin kedudukan kita di gereja itu diambil orang lain, maka ada orang yang tidak suka dan akhirnya mengupayakan bagaimana orang itu supaya bisa terjatuh dan lain sebagainya. Dan itu sesuatu yang jahat. Kasih sejati itu tidak berbuat jahat. Kasih sejati itu mengupayakan yang terbaik untuk semuanya. Untuk pelayanan, untuk Tuhan, untuk pasangan, untuk anak-anak, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita itu mengupayakan yang terbaik. Tidak berbuat jahat. Kasih sejati itu tidak berbuat jahat. Tidak ada pikiran, apalagi ya pikiran jahat. Bahkan mungkin juga ada ucapan syukur begitu, bukan syukur, puji syukur Tuhan bukan, tapi syukur kapokmu kapan. Itu adalah kalimat-kalimat jahat. Kasih yang sejati tidak berbuat jahat. Nah, Rasul Yohanes mengumpamakan Kain itu berbuat jahat karena iri hati. Kemudian dia menambahkan di sana di ayat 13, janganlah kamu heran saudara-saudara apabila dunia membenci kamu. Kenapa dia menggambarkan dunia? Karena memang dunia itu tidak memiliki kasih. Dunia tidak mengerti tentang kasih. Dunia itu jahat. Ya, walaupun banyak orang baik, tetapi rata-rata orang dunia, orang yang tidak pernah mengenal kasih Allah, dia akan berbuat jahat. Nah, kasih sejati itu tidak berbuat jahat. Ketika dunia berbuat jahat, kita jangan heran. Kenapa? Karena memang mereka belum mengenal kasih Allah. Karena mereka tidak mengenal kasih Allah dan mereka belum mengalami kasih Allah. Akhirnya mereka berbuat jahat. Dan itu wajar, ya. Karena mereka tidak mengerti apa arti kasih. Nah, kasih tidak berbuat jahat, saudara-saudara. Tetapi kasih adalah bagaimana mengupayakan yang baik, yang terbaik terhadap pasangan, terhadap anak-anak, terhadap tetangga, terhadap pekerjaan, terhadap apapun. Itu mengupayakan yang terbaik. Itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat. Bapak Ibu, ada seorang yang baru-baru, saya lupa namanya Bapak Ibu, tetapi penemu dokter dari Inggris, penemu vaksin COVID, ya toh, vaksin COVID yang diserahkan kepada negara, ya, yang akhirnya ketika waktu itu Inggris bertanding sepak bola dengan siapa, tetapi bukan sepak bolanya yang ditepui tangan, tetapi dokter ini yang memberikan hak patennya kepada pemerintah untuk diproduksi secara besar-besaran supaya orang lain bisa terselamatkan karena vaksin yang dia punya. Hak paten itu ada pada dirinya, tetapi dia tidak mau menggunakan hak patennya, tetapi dia mau memberikan hak patennya itu kepada negara untuk digunakan untuk kebaikan rakyat Inggris. Saudara yang dikasihi Tuhan, itu adalah kasih yang tidak berbuat jahat. Dia mengasihi bangsanya, dia mengasihi orang-orang yang terpapar. Dia tidak egois, tidak mementingkan diri sendiri. Ya, walaupun ketika sebenarnya itu kalau dibuat kalau hak patennya diambil diri sendiri maka dia akan menjadi kaya raya. Tetapi dia tidak mau seperti itu, tetapi dia serahkan itu. Itu adalah bukti kasih. Ya. Bukti kasih karena dia mengasihi bangsa dan negaranya. Dia berbuat baik untuk bangsa dan negaranya, tidak berbuat jahat. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 16, kasih. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Kasih sejati itu Bapak Ibu rela berkorban. Kasih sejati adalah rela untuk mengalah demi kebaikan. Kasih sejati itu kadangkala rela untuk dia tidak mendapatkan apa-apa supaya semuanya bisa berjalan dengan baik. Demi orang yang kita cintai, demi situasi lebih baik, demi kondisi lebih baik, maka kasih sejati itu rela berkorban
demi kebaikan banyak orang. Kasih sejati itu memberi, ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimana kasih Allah tetap hidup di dalam dirinya. Jadi orang mengasihi pasti dia akan memberi kepada orang yang dia kasihi. Entah itu apa, ya, bukan harus uang, tetapi entah itu perhatian, entah itu dukungan, entah itu dorongan, ya. Jadi rela berkorban, kasih sejati itu rela berkorban. Nah, rela berkorban ini Bapak Ibu yang sering kali sulit untuk kita lakukan. Karena kita kecenderungan kita adalah egois, mementingkan diri sendiri, ya toh, ngemek nyamane awake dhewe. Kadangkala kita tidak mau berkorban untuk orang lain. Karena apa? Kita sudah nyaman, enak, wis PW ya kata anak saya. Posisi enak itu sulit untuk berkorban. Tetapi kasih yang sejati dia akan rela berkorban untuk orang-orang yang ada di sekitarnya, untuk orang-orang yang dicintainya, untuk pasangannya, rela berkorban demi keutuhan keluarga, rela berkorban supaya bisa berjalan dengan baik. Rela berkorban supaya pelayanan itu bisa gampangnya gimana, berjalan baiknya itu seperti apa. Walaupun kadangkala juga sekali lagi rela berkorban, korban perasaan, korban uang atau korban apapun demi pelayanan itu lebih baik. Yang ketiga, kasih sejati itu bukan sekedar kata tetapi juga perbuatan. Ya. Ketika ada laki-laki suka ngomong kepada setiap cewek, aku cinta padamu, tetapi di belakangnya tidak berbuat apa-apa, bahkan selingkuh, maka itu hanya manis di bibir. Kasih sejati bukan itu, bukan sekedar kata-kata itu, tetapi kasih sejati adalah tindakan nyata. Seperti seorang dokter di Inggris tadi, yang menyerahkan hak patentnya kepada bangsa dan negaranya. Itu adalah kasih sejati, bukan kata tetapi tindakan nyata. Ya, kasih sejati adalah tindakan nyata, tindakan perbuatan. Bagaimana dia bisa melakukan sesuatu ya untuk menolong orang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya seorang petani dan seringkali tetangga saya tidak panen dan tetangga saya ada beberapa yang panen dan saya juga panen. Ada beberapa tetangga saya itu panenannya dibiarkan begitu rupa. Dibiarkan, tidak diurus, tidak dirawat, tidak dikasih ke tetangga. Hanya karena malas njupui. Ya. Contohnya itu sawi, Bapak Ibu, sawi itu kalau lagi banjir memang murah banget, dijupui pun juga rasanya kadang-kadang ya kok keselmen gitu. Tapi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, saya agak sedikit beda, maaf saya bukan pamer tidak. Sawi itu sangat murah, maka sering kali saya bagikan ke tetangga saya satu RT begitu. Ya, dan mereka hanya sawi yang 1 kilo cuma 1.000. Tetapi ketika saya memberikan itu Bapak Ibu, mereka ada rasa bahagia, ada rasa senang. Saya pikir bukan karena sawinya, tetapi ngerasa bahwa dia diperhatikan. Ya, jadi dia ngerasa bahwa saya dikasihi. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, yang mau katakan adalah kasih sejati. Bukan hanya sekedar kata, tetapi juga perbuatan. Ketika kita mengatakan, aku mencintai istriku, aku mencintai suamiku, maka ada tindakan nyata tentang cinta itu. Walaupun kadangkala pasangan kita menyakiti kita, pasangan kita melukai kita, pasangan kita membuat kita stres dengan apa yang dia lakukan. Tetapi ketika kita di hadapan Tuhan, dalam janji pernikahan bahwa saya mengasihi dia atau sampai maut memisahkan, maka kasih sejati itu betul-betul tindakan nyata yang harus dibuktikan. Dunia akan mengatakan mending cerai, tetapi kita anak-anak Tuhan, kasih sejati itu bukan sekedar kata, tapi kasih sejati adalah komitmen untuk bersama di dalam luka, di dalam sengsara, di dalam penderitaan, di dalam sukacita, kebahagiaan adalah bersama-sama dengan pasangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, kasih sejati, kasih yang tidak berbuat jahat, tidak menjelekan pasangan
di depan orang lain. Kasih sejati rela berkorban terhadap orang-orang yang di sekitar, orang-orang yang kita cintai. Kasih sejati itu tindakan, bukan perkataan. Kiranya Tuhan menolong dan berkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, kami tunduk sujud di bawah kaki-Mu, mengucap syukur untuk semua hal yang sudah Tuhan lakukan untuk kehidupan kami. Saat ini kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, untuk saudara-saudara kami yang terkasih yang sampai hari ini masih terpapar COVID-19, yang mereka berjuang antara mati dan hidup. Tuhan, tolonglah mereka, jamahlah mereka, lawatlah mereka, tiliklah mereka Tuhan dengan kasih-Mu ya Bapa, agar mereka boleh merasakan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Tolong kami juga mampukan setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini, mampu menerapkan kasih terhadap sesama kami, terhadap pasangan kami, terhadap orang-orang yang ada di sekitar kami. Mari Bapa, Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau memberkati kami. Bapa kami di surga, kami juga berdoa untuk Pak Jokowi dan juga para menteri yang mengelola negara ini. Berikan hikmat-Mu, kebijaksanaan, akal budi, langkah-langkah perbaikan ekonomi Tuhan. Kiranya Engkau tolong mereka, Engkau berkati mereka, supaya mereka bisa menyelesaikan keadaan bangsa kami yang terpuruk akibat pandemi ini. Berikan hikmat-Mu, berikan langkah-langkah jitu untuk menolong setiap bangsa ini terlepas dari pandemi COVID. Mereka bisa eksis dalam kehidupan. Ada begitu banyak orang ya Tuhan yang menderita sengsara akibat dilakukannya PPKM, akibat karena banyaknya orang yang terpapar. Tuhan, tolonglah negeri kami. Berkati bangsa kami. Selesaikan persoalan pandemi ini ya Bapa. Berikan hikmat-Mu kepada pemimpin bangsa kami agar mereka bisa menyelesaikan itu semua dengan baik. Bahkan kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, ampunilah seluruh dosa kesalahan bangsa kami ketika mereka melawan Engkau, ketika mereka tidak berkenan kepadamu. Ampuni Tuhan, dan curahkan roh pengampunan, roh pertobatan, agar mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga sekalipun mereka mati terpapar COVID, mereka menerima anugerah keselamatan daripada-Mu. Maka curahkan hujan kasih karunia-Mu, curahkan hujan kemurahan-Mu, agar mereka percaya, mengaku Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkati pendeta kami, baik itu Pak Step, Pak Iwan, yang menjagai kami, menjagai kehidupan rohani kami. Engkau menolong beliau di dalam seluruh tata layanan gereja, pelayanan. Mereka berhadapan dengan banyak orang. Tuhan, lindungilah hamba-hamba-Mu ini. Jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari hal-hal yang akan membawa kepada kecelakaan. Tetapi bungkus ya Tuhan dengan kuasa darah-Mu, baik itu Pak Step, Pak Iwan, keluarga besar mereka. Engkau akan menolong, memberkati. Terima kasih untuk pelayanan mereka buat kami semua Bapa. Dan berkat-Mu akan mengalir atas kehidupan mereka, anak cucu dimanapun mereka berada. Berkati pembangunan gereja kami di Raja Wali Timur. Kami mengucap syukur untuk dana biaya yang sudah Engkau berikan. Dan kami terlalu yakin bahwa ke depannya pun Engkau juga akan memberikan dana biaya buat gereja kami bisa berdiri dengan baik. Engkau menolong saudara-saudara kami yang hari ini terpapar sakit. Baik itu Bu Edi Karyawan, Mbak Min, Mbak Ut, Bu Nelly, dan yang lain Tuhan yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau jamah. Bu Endang Berti, Tuhan juga akan tolong jamah, lawat mereka Bapa, agar mereka menerima kesembuhan dari Engkau ya Tuhan. Tolonglah berikan belas kasihan-Mu untuk saudara-saudara kami sehingga mereka sehat seperti sedia kala. Ampuni seluruh dosa kesalahan ketika ada hal-hal yang terselip yang tidak berkenan kepada-Mu. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami, ungkapan syukur kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Kamu adalah garam dunia, kata
untuk